Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Donitan. Alhamdulillah sekarang depan saya ada seorang apa nih? Ya apa kok? Bilangnya apa ya? Mantan kafir apa? Mantan kafir aja nggak apa-apa. Mantan kafir aja, jangan yang lain, mantan kafir. Seorang pemuda Cina Muslim lagi ya. Alhamdulillah. Tom, gimana kabarnya Tom? Assalamualaikum Tom. Bismillah. Namanya Tommy apa Tomo? Sebenarnya namanya Hutomo Tirta kok. Hutomo Tirta. Di tempat kerja Tomo tuh dipanggil Tomo. Tapi di rumah dipanggil Tommy. Oh, jadi kalau orang kantor ke rumah nyari Tomo nggak ada? Nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Antar pakai juga nggak bakal ketemu. Oh gitu ya. Oh lu nyaru-nyaru berarti. Nah, gua panggil Tommy aja ya. Iya, panggil Tommy kok. Tommy ini tadi bilang benar pas 1 tahun ya? 1 tahun pas tanggal 21. Pas 1 tahun masuk Islam. Betul kok. Masuk Islam waktu itu datang sama temennya Coki ya? Iya. Kesini ya? Kesini. Cuman kita sadat di masjid seberang ya? Iya, seberang. Masjid Al-Fajar ya, di seberang kita. Waktu itu bareng sama salah seorang pemuda dari Medan ya? David namanya ya? David itu yang datang juga ke sini bareng janjian bareng sama siapa? Pas datangnya bareng sama Tommy. Si David itu dari Medan udah bawa tas ransel. Betul kok. Isinya baju. Jadi udah kabur. Kabur. Tapi buset baca salah. Nah, kalau Tommy waktu itu datang sini nggak bawa tas baju ya? Enggak. Masih pulang ke rumah. Udah mau digantung di rumah gitu. Oh, udah mau digantung. Enggak bercanda. Oh enggak. Beneran nih. Enggak ya. Oh lu jangan. Nanti nyokap lu nonton siapa yang mau gantung gitu, orang mau ngorok gitu. Bercanda. Enggak boleh ya ngomong di YouTube ngorok ya. Aduh. Oh iya. Nah, jadi alhamdulillah Tommy hari ini pas setahun jadi Muslim. Balik ke Islam ya, alhamdulillah. Cerita dong sekarang dong. Ini gue bilang payah nih. Orang sadatnya udah setahun yang lalu, podcastnya baru sekarang nih. Susah. Katanya sibuk. Sibuk apa? Kerja di apa Tom? Sekarang masih kerja di perusahaan, jadi budak korporat lah masih. Apa? Kerja apa? Perusahaan juga. Masih jadi budak lah. Bidang apa? Bidang perusahaannya di perusahaan elektronik. Kami sana tuh kerja jadi desain grafisnya sana. Oh desain grafis? Iya desain grafis. Lu jago gambar berarti? Gambar tangan sih nggak bisa. Pakai komputer? Komputer bisa tuh. Oh jadi bikin desain apa? Iklan gitu? Iklan kayak flyer campaign gitu. Oh oke. Terus lu selama ini nggak bisa podcast karena apa? Jadi bapak rumah tangga yang baik. Iya, bapak rumah tangga. Lu udah married belum? Belum kan? Jadi belum married kok jadi bapak rumah tangga maksudnya apa? Mencoba jadi bapak rumah tangga dulu. Maksudnya nyuci baju seluruh rumah gitu? Nyuci ngepel. Semuanya. Oh, itu bukan bapak rumah tangga itu mah. ART. Itu apa? ART tentang Tommy berarti. Masya Allah. Lu berapa saudara Tom? Tommy 6 bersaudara, tapi yang satu udah meninggal. Oh satu, Tommy nomor apa? Tommy nomor 5. Buset, nomor 5. Berarti sekarang dia anak bungsu. Anak bungsu. Kakak-kakaknya laki perempuan? Laki ada 4, perempuan 2. Oh, oke. Kakak pertama Tommy yang pertama itu yang tinggal di Bogor, Muslim juga sekarang. Oh udah Muslim? Udah. Alhamdulillah. Nah, yang tinggal di rumah sekarang? Tinggal sama papa mama doang sih udah. Bertiga? Iya. Sama Tommy? Iya. Oh yang lain udah keluar semua? Udah keluar. Oh berarti lu cuma nyuci baju lu sama baju orang tua dong? Betul. Oh, gak apa-apa. Pahalanya gede itu. Amin. Amin. Sama sama gue waktu SMA. Gue SMA juga tiap minggu nyuci baju orang serumah gitu. Kan. Mending kalau pakai mesin air ya. Waktu itu mesti pakai pompa yang begini. Iya. Nah, ya tahu sendiri lah. Encok. Nah, terus ceritanya gimana Tom? Waktu itu lu belum cerita sama gue. Waktu datang ke sini dulu ceritanya gimana? Kok bisa ngajak si Coki? Toto datang sini sadat, cerita dong. Ya, mungkin Tommy cerita dari awal dulu kali kok ya. Dari awal Tommy mengenal Islam kali kok ya awal. Jadi dulu Tommy tuh di keluarga Tommy tuh kalangan keluarga Tommy tuh sebenarnya untuk agama sendiri tuh nggak terlalu penting kok menurut Tommy ya. Soalnya dari pernikahan orang tua sama orang tua Tommy tuh kayak mama papa tuh udah beda agama. Mama tuh Konghucu, papa tuh Kristen. Tapi dulu papa Kristennya tuh Katolik yang nggak aktif lah dulu. Akhirnya pas Tommy beranjak dewasa SMP, si mama baru mulai mengikuti si papa lah ke Katolik di situ. Oh, jadi mamanya masuk Katolik. Betul. Tapi di situ Tommy namanya orang tua mungkin kok ya belum terlalu mikir agama juga, Tommy nggak diajarin juga gitu. Oh. Jadi Tommy memang terjun bebas lah di dunia inilah, nggak tahu apa lah. Oke. Lu jadi apa ya? Nggak diharapin apa gimana maksudnya?
Enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak juga ya. Enggak juga sih. Iya. Terus? Cuman memang gitu, maksudnya kalau Tommy bilang sih emang keluarga Tommy dulu untuk agama tuh memang belum seinilah. Ya. Sampai akhirnya di umur Tommy 23 kayaknya ya. Itu Tommy sekarang umur berapa? sekarang Tommy umur 33. 33? 33 sekarang. Belum married? Belum. Nungguin apa lu? Nungguin jodohnya. Nungguin jodoh. Terus umur 23? Ya, 23 tuh Tommy tuh mulai kerja sama Coki kan. Satu perusahaan lah sama Coki. Oh, satu perusahaan sama Coki. Cuman dulu memang Coki sama Tommy tuh nggak ngomongin masalah agama. Mungkin dia juga ngejaga Tommy kali dari soal agama ya. Tapi lama-lama tuh kayak Tommy ngobrol sama dia tuh jaga masnya tuh kayak gini Coki gini Tommy jelasin lah semuanya. Kayak Tommy tuh menyembah Yesus sebagai Tuhan dan lain-lain. Coki bilang ya coba kau pelajaran agama kau dulu lah yang gitu kan. Dulu Tommy jujurnya kok Tommy dibaptis. Dulu setelah Tommy tuh dibaptis tuh 1 tahun pelajaran. Baru dapat pengurap kan dapat baptis kan. Apa pengurapan? Iya dikasih minyak, diminyakin. Keren lu jadi Mesias diurapi. Diminyakin lah, Oke, terus? Itu 1 tahun kan. Cuman masalahnya Tommy itu dulu tidak pernah ikut ajaran itu kok. Oh, jadi walaupun lu dibaptis lu gak ikutin ajaran? Tommy gak pernah ikutin sama Jadi lu gak percaya Yesus Tuhan? Tommy gak percaya. Lah kenapa? Soalnya Tommy pas tahun kedua Tommy jujurnya Tommy di umur 23 itu baru benar-benar baru mau ngikutin mama ke gereja. Dengan pikiran bukannya cuma mau nyenangin si mama lah. Biasanya ada pikiran aneh-aneh gitu. Berarti dari kecil sebelum umur 23 lu gak pernah gereja? Enggak pernah. Tommy tuh mungkin dibilang agnostik kali ya. Tommy percaya Tuhan tapi gak percaya sama agamanya gitu. Tuhan Tommy percaya ada gitu tapinya. Enggak kewihara juga? Enggak juga kewihara. Terus? Akhirnya di umur 23 tuh Tommy coba ikut mama ke gereja. Di umur 24 itu Tommy udah bilang Tommy udah gak mau ke gereja lagi. Jadi cuma setahun? Setahun hampir 2 tahun lah. Soalnya Tommy 2023 di awal Januari Tommy ke gereja. Itu udah ikutin yang Tommy bilang Tommy dibaptis tuh. Walaupun Tommy gak ikut pelajarannya. Di tahun kedua di Desember tanggal 25 itu Tommy baptis enggak. Abis Natalan Tommy gak ikut lagi. Abis Natalan? Kenapa? Kapok gitu? Bukan kapok ya. Tommy bilang apa ya. Yang kayak Tommy bilang Tommy tuh setiap di gereja kan pasti kan Natalan tuh ada kayak layar TV gitu kan. Di situ Tommy tuh kayak gak tahu batin kayak ada ngomong yang pas Yesus disalib. Minta sama Tuhan, Tommy bilang kok aneh menurut Tommy. Maksud tuh Yesus pas doa sama Tuhan? Pas doa semalam-malaman? Iya, enggak yang pas disalib kok. Pas disalib, Eli lah sahabat Ani. Kan disitu kan Tommy baca kan, dia bilang ya Bapak kenapa kok Tuhan minta tolong Bapak, siapa nih Bapak? Lu umur 23 udah mikir begitu ya? Di umur 24 sih kok, itu kok Tommy 24. Iya berarti masih muda lah, sudah begitu ya. Gua umur 40-an baru mikir begitu. Berarti gue yang telat dong Rick. Berarti gue yang tell me dong gitu dong. Tapi mungkin karena Tommy itu dapat obrolan lawan kali ya sama Coki ya maksudnya ngomong ya. Mungkin Coki bilang coba pelajarin dulu gini. Tommy mulai pelajarin gitu. Walaupun enggak, Tommy jujur kok Tommy baca Bible enggak bisa kok. Bukan nggak bisa baca huruf, nggak ngerti ya pengertiannya bahasa itu menurut Tommy apa sih ini bahasa? Lu nggak dijamah Roh Kudus berarti kalau gitu. Kurang masuk Roh Kudus kan Tommy. Kerasukan kali ya Tommy ya benar juga sih. Harusnya kerasukan tuh. Oh lu berarti ke gereja cuma setahun 2 tahun. 2 tahun ke gereja itu benar-benar. Setelah itu lu jadi apa? Tommy udah putusin ke mama, Tommy nggak mau gereja. Cuma Tommy situ masih apa ya? Nggak tahu mau kemana tujuannya kok. Masih mencari-cari lah. Jadi selama itu sampai sebelum lu kemarin syahadat itu lu boleh dibilang lu gak beragama? Gak beragama sama mereka. Tapi kalau boleh dibilang setelah 2 tahun setelah dari gereja tuh umur 26, kalau Tommy bilang ke Coki sih Tommy udah muslim kok menurut Tommy ya. Gitu. Tapi Tommy belum syahadat gitu doang. Tommy udah ikutin syariatnya semuanya. Puasa Tommy ikutin, zakat Tommy ikutin. Lu bayar zakat? Bayar zakat Tommy ikutin. Lu puasa sebulan? Puasa Tommy ikutin. Lah, terus? Sholat Tommy ngumpet. Tapi itu cuma ketemu maghrib doang. Sholat maghrib doang. Sholatnya sholat maghrib doang. Soalnya siang sampai itu ketemu mama terus gak bisa ngapa-ngapain. Lu sholat maghrib doang di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Dia ngumpet-ngumpet di rumah. Pas mama pergi tuh Tommy. Nah ceritanya lu umur 26 lu udah bisa ngejalanin Islam itu lu dari mana yang siapa yang suruh? Tommy kan sering ngobrol sama Coki kok. Ngobrol itu sering ngobrol-ngobrol kau baca lah. Kalau misalnya kau udah gak percaya sama agama kau yang kemarin. Dia bilang coba kau baca Quran deh. Mungkin kau lebih paham di sana. Nah di situ Tommy tuh kayak awal baca Quran tuh kayak lebih mudah dimengerti daripada yang buku Tommy yang lama ya mungkin. Terus Tommy mulai nanya sama Coki lah, kayak misalkan Allah tuh siapa sih Coki? Rasulullah tuh siapa sih gitu? Kenapa Rasulullah tuh nggak kayak
nggak bisa Tommy bilang. Soalnya kan di agama saya tuh nggak bisa tuh dituankan Tommy bilang. Akhirnya Coki baru ngelasin Tommy lah, Islam tuh begini Tommy, Allah tuh begini, Rasul tuh begini, kita tuh begini. Wah ya temen lu Coki itu ya? Sebenarnya dia agak risih juga sama Tommy kok. Ngomong itu agak risih dia sebenarnya. Soalnya dia mikir takutnya saya mencuci otak kau, dia bilang gitu kan. Nanti disangkain islamisasi. Iya, dia bilang takutnya saya mencuci otak kau, dia bilang. Lebih baik kau Tommy cari tahu sendiri. Kau nggak tahu apa, tanya saya, dia bilang. Dia ngomong gitu sama Tommy kan. Oh ya udah. Dari situ Tommy tuh mulai tuh dikasih kajian sama si Coki, coba dengan Ustadz Khalid, dia bilang kan. Oh Ustadz Khalid. Tommy dengan Ustadz Khalid, Ustadz Hadi Yaya, Tommy dengerin. Tommy pokoknya semua Ustadz Tommy lahap lah Tommy makan. Akhirnya selesai di umur Tommy 28, Tommy bilang sama Mama. Tommy mau syahadat, cuma nggak ngasih. Mama nggak kasih? Nggak ngasih. Mama bilang apa ya, mungkin orang Cina kali kok ya, Tommy juga. Bukan ras ya, suku ya. Orang Cina tuh selalu mikir kalau Tommy mau syahadat atau orang yang syahadat tuh, kayak Tommy pertama kali syahadat ditanya, perempuannya siapa? Loh? Oh, sangkain mau merit. Tommy bilang, enggak gitu, Tommy bilang. Akhirnya sama Mama tuh bertahan tuh sampai umur 32 Tommy bertahan. Itu belum yang kayak Coki bilang, kok jangan sampai mati aja, dia bilang. Sayang banget kalau udah tahu, tapi kalau mau lanjutin. Oh berarti ini judulnya nih syahadat yang tertahan ya berarti. Tertunda. Ya dong, syahadat yang tertunda gitu ya. Ya tapi gitu, akhirnya kan sian amat loh. Kayak Tommy ketemu Kodi juga, untung gak mati lu, dia bilang. Iya. Tommy gak mati, alhamdulillah Tommy bilang. Masih syahadat gitu kan. Memang Coki bilang, udah kau kayak Tommy bilang, saya masih takut Coki kayak mikir orang tua. Mungkin ini yang takut sama semua orang kalau yang mau syahadat ya. Kayak Tommy mikirin lu kayak kemarin bilang jantungan lah atau apalah. Saya tuh pikir gitu Coki. Oh nyokap berjantung. Betul. Terus? Akhirnya Coki bilang itu waswas setan Tommy, kalau mesti lawan, dia bilang. Sebenarnya itu gak bakal terjadi kayak gitulah, dia bilang. Akhirnya Tommy masih bertahan dengan sifat Tommy yang bertahan di situ aja udah. Tommy masih sholat? Tetap sholat. Berarti lu dari umur 26 sampai umur 32 kemarin sholat terus? Tetap sholat. Tapi sholat maghrib doang apa? Maghrib doang. Maghrib doang. Dan jujur masih 30 doang gue. Oh 30 doang. Gak apa-apa. Ya. Tapi maksud gue gini, untung lo belum syahadat lo. Itu dia. Kalau udah syahadat tuh sholat maghrib doang kodok. Kodok tuh itu banyak banget gitu kan. Saya tak mikir, udah selesai gitu. Akhirnya di umur Tommy 32, di bulan Juni Tommy ngomong ke Mama. Tommy udah gak bisa tahan lagi, Tommy mau syahadat. Diterima gak? Kalau gak terima ya Tommy angkat kaki, Tommy bilang. Oh. Si Mama kasih Mama jawaban lah. Mama tunggu jawaban Mama, dia bilang, biar Mama pikir dulu, dia bilang. Oh ya udah. Tommy tungguin dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, ngaret kok. Kayak nyokap tuh kayak gak mau ngasih gitu. Cuma Tommy ya udah pikir biarlah. Nah, lu gak tanya alasannya nyokap apa waktu itu? Gak ngasih? Mungkin Tommy rasa orang tua kali kok ya. Orang tua tuh mungkin dari kecil udah sama-sama seagama. Lah dia sendiri pindah dari Konghucu ke Katolik. Iya. Lu gak tanya, kok nyokap boleh saya gak boleh gitu. Makanya Tommy kan bingung kan, bilang, Tommy sih begitu. Mungkin karena udah dari kecilnya sama, kenapa sekarang pisah gitu loh, beda gitu kan. Sampai Tommy ngomong kan si Koko juga udah syahadat. Dia mah udah keluar dari rumah, dia bilang. Koko lu masuk Islam waktu lu umur berapa? Tommy umur 20 kayaknya. Oh, udah lama ya? Udah lama. Karena nikah bukan? Nah, kalau kakak Tommy karena nikah. Oh nikah. Tapi sekarang tetap ngejalanin tetap kan? ngejalanin, sholat tetap jalan terus. Bagus alhamdulillah. Iya, soalnya Tommy lihat istrinya juga kayak ngedukung dia lah. Oke, nah maksud gua waktu Koko lu masuk Islam, nyokap gimana waktu itu? Nyokap tuh gak terlalu pusing kok sama Koko, soalnya dia udah gak di rumah. Ya terus apa bedanya? Ya makanya Tommy ngomong. Karena cuma lu di rumah doang? Iya, Tommy bilang sampai apa Tommy mesti pindah rumah dulu, baru diizinin. Kan gak mungkin. Terus? Kan. Akhirnya udah, pokoknya kasih Mama jawaban dulu, bilang, kasih Mama pikir dulu, kasih jawaban. Oh ya udah, Tommy bilang kan. Itu sampai di bulan November. November terakhir tuh kenapa Tommy udah yakin Tommy mau syahadat? Karena almarhum kakak Tommy kok. Oh almarhum kakak Tommy, kenapa? Meninggal di tanggal 4 November itu kemarin. 20 hari sebelum Tommy syahadat dia meninggal. Oh 20 hari sebelum Tommy syahadat. Tanggal 4 November dia. Yang meninggal itu muslim bukan? Bukan kok. Jangan bilang tapi lucunya gini kok. Tommy sih jujur, Tommy mau ngarepin janji Allah lah nanti lah di sana. Sebelum meninggal tuh jam 10 lewat berapa lah. Tommy ngomong sama kakak Tommy itu benar-benar nafas udah di tenggorokan. Tommy belum mualaf. Tapi ngomong ke kakak Tommy ini, kok lu denger gua ya, lu ucapin ini, la ilaha illallah aja kok ucapin ini kok, biar gua janji malam bisa ketemu, Tommy bilang. Lu nya belum syahadat. Lu udah nalkinin orang. Iya, biar nanti gua ketemu, kalau lu bisa janji ini, kita nagih, Tommy bilang. Udah jawabin gue. Terus kayak kalau ngikutin? Nah itu Tommy gak tahu lah, soalnya kan nafas udah tenggorokan kok, udah bener-bener tuh dingin semua. Cuman yang Tommy lihat setelah kau ngomong itu,
nggak berapa lama dia kayak langsung kayak keluar udahlah sama Lepas. nah, akhirnya meninggal lah kan. Setelah meninggal 1 hari itu Tommy udah bener-bener apa ya, maksudnya Tommy tuh udah corain semua ke dia lah, kasih sayang Tommy ke kakak Tommy kan. Tapi itu saya mikir tuh, Tommy bilang kayaknya nih mati ini nggak kenal umur, Tommy bilang udah nggak ada, udah pasti mati, Tommy bilang kan. Makanya pas 1 minggu setelah kakak meninggal, Tommy pesan sejadah dulu tuh pas meninggal tuh. Sejadah. Sejadah kok bener kok. Pas pesan sejadah, Tommy buka 1 minggu setelah kakak meninggal, Tommy buka depan mama sejadah, mah Tommy mau syahadat. Tanggal 24 ini Tommy mau ketemu guru Tommy. Soalnya Tommy sama Coki ada rencana nih, kayaknya Tommy kalau orang Cina sama orang Cina cocok nih. Soalnya saya mikir kata si Coki, kalau saya bawa ke Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, wah pasti kalau bilang teroris, dia bilang nih jangan panjang. Kalau sama Cina-Cina cocok nih. Cina-Cina. Akhirnya Tommy bilang, Tommy mau syahadat mah sama orang Chinese juga namanya Kodonditan. Dia tuh ini Tommy jelasin semua kan. Yang orangnya Chinese, Tommy bilang sama tuh. Ini Tommy bilang. Nyokap tuh kayak ngediemin Tommy 3 jam lah ngediemin Tommy kok. Oh iya? Bener-bener Tommy ngomong bang muka. Oh berarti sebelum itu lu udah nonton channel gua? Tommy udah nonton. Tommy udah dari Coki apa dari? Dari Coki juga. Tommy nih kalau liat nih orang Cina berbahaya dia bilang. Orang Cina berbahaya? Siapa Coki? Wah bener-bener berbahaya. Coki nih. Tahu gitu lu tadi bawa Coki ke sini. Orang Cina berbahaya. Berbahaya nih. Oh iya bener juga berbahaya nih. Terus. Akhirnya udah kan Tommy kayak gitu. Akhirnya Tommy nonton. Tommy pun nonton. Jujurnya kalau Tommy setelah Tommy bilang Tommy ngomong ke gereja lagi tuh. Tommy nonton kajian tuh bener depan mama. Layar Tommy kan lumayan gede kan sampai kerjakan. Mereka tuh kayak orang ngapain sih nonton gituan. Ya Tommy bilang kenapa sih orang namanya juga nyari referensi, Tommy bilang kan. Mungkin udah ngomong gereja lagi, Tommy bilang. Emang gak punya referensi lain, Tommy bilang. Kan agama yang lain ada, sama aja lah, Tommy bilang. Buat apaan, Tommy bilang. Tapi udah nyaman di sini, Tommy bilang. Terus tetap bertahan 8 tahun lah. Kayak tapi gitu. Sebenarnya kalau waktu itu lu bilang sama nyokap, mah Tommy mau masuk Buddha gitu. Pasti gak dilarang ya? Kasih kok. Pasti gak dilarang ya? Pasti. Pokoknya tuh orang Chinese tuh Tommy gak tahu kenapa lah. Lu boleh pindah agama kemanapun asal jangan ke Islam. Asal jangan Islam. Tommy gak tahu kenapa. Pasti asal ngomong tuh kayak kakaknya mama tuh ngomong Islam tuh orang miskin, Islam tuh apa ya teroris, Islam tuh ini tuh keras apa? Yang ngomong kakak lu? Kakaknya mama. Oh kakaknya mama. Punya kakak. Kamu bilang keras di mana sih? Tommy bilang. Emang lihat yang mananya? Tommy bilang kan. Nggak semua Islam pukul rata kayak gitulah. Tommy bilang kan. Akhirnya tuh si mama kayak apa ya? Pas Tommy terakhir mau bilang syahadat itu, si mama udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Tommy ngomong tanggal 23, 24 Tommy berangkat langsung sama Coki. Itu belum langsung berangkat. Nangis gak nyokap lu? Nangis kok. Itu yang Tommy bikin berat, Tommy itu sempat nangis. Itu yang buat Tommy berat buat ninggalin mama pas itu. Apa Tommy tunda aja ya Tommy bilang. Cuma tuh pas ngomong sama Coki, Tommy ingat proses setan, hati-hati. Setan tuh mau gini. Udah tau lah bilang. Ya juga sih Tommy bilang, yaudahlah jalan dulu lah. Soalnya Tommy pikir kalau misalnya Tommy udah apa ya, udah bersyahadat nanti, apakah mama bakal ngebedain Tommy atau enggak, Tommy gak tahu gitu. Soalnya si mama tuh punya cerita yang apa ya, punya histori yang gak enak lah sama saudara sendiri. Soalnya saudara dulu tuh namanya siapa Tommy lupa lah. Syahadat, orang tuanya tuh gak dideketin sama dia. Dikit-dikit haram, gak boleh, ini gak boleh satu piring gini. Tommy bilang, Tommy gak kayak gitu mah, Tommy bilang. Gitulah akhirnya kan. Makanya pas Tommy ngomong kodenya kan, lu mesti berubah ya, tapi berubah lebih baik lagi dari sekarang. Makanya Tommy buktiin sekarang ke si mama gitu loh. Makanya sekarang si mama tuh kayak masih sekarang dia lebih bawel sama Tommy lah kok. Oh gitu, alhamdulillah. Bawel banget kok. Tommy kalau misalnya subuhan mungkin diketok pakai kayu kali sama dia. Tidur. Bangun kagak dia? Serius? Serius, bangun kagak dia? Sekarang mana nyokap lu yang bangun? Nyokap yang marah-marah. Alhamdulillah. Kayak Tommy pernah, mungkin lagi turun iman kali kayak imam Tommy mungkin bener ya. Subuhan tuh seminggu di rumah mulu gitu. Kecapean tuh. Ini mama lihat kayaknya seminggu gak pernah ke masjid lagi dia bilang. Terus? Mau jadi apa dia bilang? Iya. Mau jadi apa? Mau jadi teroris lu gitu? Mau jadi apa dia bilang kan? Mau gitu kan? Mau jadi teroris? Mau jadi apa lu dia bilang kan? Udah gak pernah ke masjid lagi dia bilang. Sholat subuh di rumah mulu dia bilang. Loh, alhamdulillah kok nyokap lu bisa berubah begitu? Betul kok. Maksudnya apa mungkin karena apa ya? Tommy juga ngerasain perubahan diri Tommy itu setelah mualaf kok. Alhamdulillah. Bener-bener Tommy itu yang ngerasain apa ya? Ya berarti selama setahun ini Tommy sudah nunjukin jadi muslim ternyata lebih baik. Lebih baik kok, baik banget. Lebih sayang sama lebih sayang banget. Lebih hormat. Lebih hormat banget. Alhamdulillah. Itu yang Tommy rasain sekarang. Tapi ya mungkin perasaan orang tua mungkin gak bisa bawa kali ya. Makanya kayak dia sering ngomong sama adik Tommy, si Tommy gimana nanti ya, soalnya kan udah beda agama sama kita nih, nanti gini. Terus kenapa? Ya dia Tommy kayak udahlah sih mah gak apa-apa malah. Si Koko juga dia bilang udah
Ngejalaninnya baik-baik kok, nggak aneh-aneh kan sama mama nggak berubah kan dia bilang. Kalau yang masuk Islam sama nyokap juga tambah baik? Baik kok. Alhamdulillah. Baik. Nah, kalau yang meninggal itu umur berapa? Umur 35. Sakit? Autoimun. Oh, oke. Autoimun, kakak Rumi. Maksud gue gini, tadi gue lupa ngomong. Ya, entah kalau yang meninggal itu mengucapkan kalimat syahadat atau enggak, kita nggak tahu lah ya. Mungkin juga dalam hati dia mengucapkan, kita cuma seren kalau aja ya. Betul. Tapi yang hebat lu belum syahadat udah nalkinin orang. Tapi ngomong gitu kok di kuping kiri dia kok lu ucapin ini kok ya, ucapin ini kata bilang. Lu dengernya biar gua janji sama lu. Nah, sebenarnya gini, ini ada yang pengen satu gua ngomong. Iya. Selama beberapa tahun itu, dari umur berapa tadi? Umur 26 lah teman-teman. 26 ya. Sampai 32 berarti. Iya. Lu sebenarnya sudah menjalankan Islam. Ya walaupun cuma sholat maghrib doang. Dan selama itu lu cuma nunggu izin dari nyokap. Betul. Sebenarnya untuk masuk Islam itu nggak perlu izin orang tua. Sebenarnya. Lu kalau lagi di hutan lu mau syahadat gimana? Lu mau izin sama monyet tuh bang? Iya juga kok. Ya, cuman kan karena lu mungkin apa ya? Satu mungkin kurang pengetahuan. Kedua lu saking sayangnya sama mama. Gitu ya. Betul. Lebih sayang sih. Untung masih dikasih umur lo. Alhamdulillah aku nggak mati kan. Tapi udah kebiasaan joki. Saya sama saya dulu lah pas jalan lah. Kalau nanti di jalan saya mati nih. Iya. Aduh, udah enggak. Bilang ke Koni dulu bilang ke Doni ya. Oh iya. Tapi udah benar takut kok. Benar. Tapi itu ngeliat kayak apa ya. Kematian itu emang nyata Tommy. Iyalah. Ya kok lu sendiri ya. Iya. Tommy itu kayaknya nggak bakal bisa lama lagi Tommy. Tommy nggak tahu Tommy sampai berapa lama kan. Ya kita nggak pernah tahu kita dikasih umur berapa kan. Cuman kan selama masih hidup. Selama dikasih kesempatan, kalau kita nggak pakai, nyeselnya kan nggak bisa diulang. Gitu. Sampai si Coki bilang, Tommy, kau tuh jangan bodoh, ini zaman udah internet. Hanya orang bodoh di zaman internet masuk neraka. Karena tidak mau membaca. Kan. Oh iya. Kau udah membaca, kau udah meyakini itu, udah kau jalani aja. Benar apa enggak deh. Makanya Tommy, jujurnya Tommy sama Coki tuh ada seneng sih kalau maksudnya apa ya. Ada seneng? Seneng itu maksudnya tuh, dia tuh care sama Tommy. Oke. Kirain kalau ada seneng banyak gak seneng. Bener-bener Tommy tuh kayak apa ya, dia tuh ngejaga Tommy banget lah kok. Alhamdulillah. Ngejaga Tommy. Ya. Cuma memang kayak apa ya, jadi. Sekarang masih sekantor sama Coki? Alhamdulillah masih sekantor. Masih? Oke. Si Coki bagian apa? Coki marketingnya dia. Oh marketing. Lu yang desain, dia yang jualan. Betul. Berarti kalau nggak laku salah lu berarti? Dua-duanya. Ini gimana sih ini? Lu yang desain, dia yang jual. Kalau nggak laku berarti salah desain dong berarti. Dua-duanya salah kok. Oh gitu ya? Ya. Alhamdulillah. Kami juga kayak apa ya, cuman bumerangnya ke Coki tuh kayak kasihan sih ke dia. Kenapa? Kayak nyokap tuh apa-apa tuh kayak gagal si Coki gini gitu. Mas Tommy enggak semua salah si Coki mah. Ada rasa menyalahkan si Coki. Iya, soalnya kata si mama tuh lu tuh syahadat gara-gara lu temen sama temen lu, dia bilang. Tommy bilang ya memang bener karena lingkungan Tommy seperti itu. Lingkungan Tommy di rumah kayak gimana Tommy bilang? Ada ngajarin Tommy agama enggak ada Tommy bilang. Apakah ada ngajarin Tommy agama? Enggak. Lingkungan Tommy yang di sana di luar ngajarin Tommy semua agama. Tapi walaupun gara-gara Coki, istilahnya wasilahnya Coki, tapi kan sekarang Tommy ke nyokap lebih baik. Lebih baik. Ke bokap gimana? Ada masalah nggak? Agak pusing juga kalau sama bokap. Kenapa? Dan Tommy bilang bisa ngomong sama Tuhan. Susah deh. Bokap lu bisa ngomong sama Tuhan? Sekelas Nabi Musa lah itu. Udah bahaya pokoknya. Bahaya kok. Udah bahaya Tommy. Saudara Nabi Musa Tommy bilang bahaya. Waduh, Tommy gak berani Tommy bilang. Bokap lu ngaku bisa ngomong sama Tuhan? Nggak, kadang tuh bokap tuh apa ya kalau Tommy lihat ya. Dia tuh kayak kurang apa ya pembahasan tuh. Kurang ngerti mau apa yang dia omongin tuh bingung gitu kok. Jadi dia mau menyampaikan apa jadi kemana, menyampaikan apa kemana gitu jadinya. Lu nggak nanya ngomong sama Tuhannya pakai apa? Pakai WA apa ngobrol? Pernah ribut sama mama. Lu mah nggak tahu gue nih kasih tau langsung sama Tuhan ngomong sama gue ngomong begitu. Buset dah Tommy langsung lihat saudara Nabi Musa bilang. Makanya Tommy kalau di rumah Mountain perang dia mah kabur atau kabur. Mau pusing lah bilang bodo amat. Jadi kalau lihat bokap sama nyokap lagi ribut, Oten sama Oten ribut. Kabur nggak mau pisahin lah bodo amat bilang. Nggak pusingin lah bilang. Tapi bokap masih gereja sama nyokap? Alhamdulillah masih gereja kok, lancar. Oh gereja alhamdulillah, jangan dong. Lancar kok. Sampai sekarang mereka masih gereja berarti? Mama sih sekarang, Tommy sih jarang kok. Oh udah jarang? Jarang. Bokap masih? Bokap ini majelis atau apa di gereja? Dulu tuh prodiakon. Oh prodiakon. Bokap prodiakon dulu. Katolik ya? Katolik, prodiakon. Di mana? Gereja Katolik yang mana? Di Santa Maria Tangerang. Oh di Tangerang, Santa Maria Tangerang. Santa Maria Tangerang? Iya.
Jangan-jangan satu gereja sama adik gue. Nah, tahu. Di Santa Maria Tangerang, bokap. Bisa jadi loh. Jadi Adik gue juga Katolik. dia di situ kalau dia prodiakon. Susah si mama tuh, kalau Tommy lihat sih si mama sebenarnya sama agama sendiri dia nggak terlalu peduli kok. Cuman yang Tommy lihat memang lingkungan dia yang membuat dia tuh lebih. Nah kalau dari keluarga nyokap, keluarga misalnya orang tuanya gitu, itu semua juga Konghucu. Sebenarnya papa Tommy tuh ada muslimnya. Oh, dari mana? Jadi tuh Dari- dari kakek Tommy, papanya. Lewat papa. Iya lah papa. Oh, kakeknya Tommy Iya. dari papa Muslim. Muslim, cuman pindah. Oh, oke. Oh. Tommy tuh yang si mama tuh cuman kayak pas Tommy mau syahadat bilang, ya mau gimana lagi, engkau lu juga dua Muslim, Oh, pindah gitu, gagal menikah dia bilang. Oke. Dia bilang Tommy ada keturunan Muslim dong, dia bilang gitu kan. Oh. Ada Muslim. Kalau dari nyokap nggak ada yang Muslim. Nggak ada sama sekali. Lu siapa sih? Oh tuh Tommy nggak tahu kok. Chief. Cuman kalau si mama tuh yang Tommy tahu tuh nama nyokap tuh Sim Talen. Sim? Talen. Adanya Sim Kim Wee. Oh, oke. Oh, Sim. Oh. Maka Tommy punya SIM abadi nggak butuh SIM lagi. Oh, jadi lu nggak usah perpanjang Apa SIM. sih? Udah ada SIM di rumah. SIM udah di rumah, aman. Kalau bokap sih apa? Sayanya. Nah, Tommy nggak tahu. Bokap sebenarnya nama Cina, cuman Tommy taunya nama Indonesia doang, Mars Wahandi. Oh. Tommy nggak tahu Cinanya tuh apa. Ya. Nah, jadi setelah lu bersyahadat di sini, alhamdulillah. Terus waktu lu pulang, gimana ngomong sama nyokap? Si mama sih cuman kayak melogin Tommy nangis, yang benar ya. Oh gitu. Agama jangan main-main. Oh, oke. Soalnya si mama tuh mikir Tommy tuh pindah agama tuh cuma main-main karena ikut temen Tommy gitu kan. Ya udah Tommy buktiin ke mama, Tommy tenang aja. Tuh 1 bulan 2 bulan setelah syarat tuh wah ribet banget kok ribut. Berarti gimana? Kan 1 bulan setelah Tommy syarat kan Desember. Natalan. Oh. Tommy tuh situ kayak kayak kakak Tommy tuh yang di Bogor masih sering ngucapin sama Natal. Karena Oke. bilang ya nggak apa-apa lah kalau dia mah Tommy mah nggak bisa mah Tommy bilang. Jelasin semua tuh gini Tommy jelasin semua. Tommy nggak bisa Tommy bilang. Terus saya permasalahan Tommy bilang Tommy cara mau congkring nih Tommy bilang boleh nggak? Lu ngapain sih ini? Udah kan Tommy ikutin aja Tommy Tommy bilang. Lu jangan jadi radikal Tommy bilang. Mah Tommy tuh arti radikal sih Tommy bilang. Jelasin lagi gitu kan. Itu banyak di situ lah. Slack-slacknya banyak di situ lah. Ya masih adaptasi kali ya. Betul. Terusnya kayak masalah adat. Kayak kemarin kan tuh kakak 1 tahun tuh. Tommy sengaja kabur dari rumah memang. Ketemu teman. Itu tuh keluarga kayak mau nyongin Tommy lah. Pas Tommy pulang. Terusnya Tommy dengar mama udah bela kok dibilang. Orang emang lu ketemu temen lu kan dibilang. Oh gitu? Iya nyokap ngebela Tommy di akhirnya kan. Oh oke. Soalnya ada omongan gak enak dari kakaknya mama tuh. Bilang si Tommy Len kalau misalnya udah bilang agama jangan kayak gitu. Kita tuh bisa sama-sama dia bilang. Agama kita sama agama itu sama dia bilang. Saya menghormatin Tommy bilang tapi kurang hormatin apa sih mah? Saya bilang kan. Mama mau ibadah silakan Tommy ikutin Tommy bilang kan. Cuma Tommy jangan paksa Tommy buat ibadah Tommy bilang. Akhirnya ya udah si mama kayak ngerti ngomongin ke kakaknya. Kakaknya juga kayak bete sama mama lah akhirnya kan. Oh oke. Banyak ya Tommy beratnya bukan di mama sih, lebih di keluarga mama. Keluarga besar. Iya, keluarga besar mama. Soalnya ya kalau papa jarang ketemu lah si mama ini. Iya. Itu yang ribet. Tapi ada loh waktu itu siapa ya? Di sini yang mualaf syahadat di sini juga si siapa ya? Krisan apa siapa ya? Bukan Krisan. Kesia. Kesia ya kalau nggak salah ya. Setelah dia syahadat, nyokapnya dia dibully sama teman-teman gerejanya. Tommy nonton. Iya kan? Nonton. Si mamanya Kesia tuh bilangnya apa? Terserah anak gua mau Islam mau enggak, pokoknya dia tetap anak gua. Nah, itu. Yang Tommy rasain sekarang juga nyokap kayak gitu sih, Bang. Alhamdulillah kayak gitu. Makanya Tommy sedikit agak senang sih mungkin karena sikap Tommy berubah kali ya. Iya, yang penting itu dari kita dulu. Tommy sih memang bilang bukan Tommy yang berubah, mungkin ajaran Tommy yang berubah kayak gini. Iya. Makanya Tommy agak senang juga gitu. Kayak Tommy bilang si mama tuh dulu tuh sering nanya, Tom, kok di gereja tuh gini, kok di Islam gimana? Nyokap nanya? Nyokap betul. Oh, alhamdulillah. Soalnya Tommy bilang, kok di gereja mah gak bisa mah, gini, bisa di Islam tuh gini mah. Islam tuh